Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, kelas 7 dan kelas 8, semoga selalu dalam keadaan yang sehat. Selalu menjaga kesehatan, serta selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Selamat bertemu kembali dalam PJJ Mapel IPA di semester 2. Tetap semangat untuk belajar. Tahukah kamu bahwa gas karbon dioksida itu bersifat racun? Salah satu gas yang kita keluarkan sebagai hasil dari pernapasan adalah gas karbon dioksida atau CO2. Dalam 2 minggu ini kita fokus kampanye mengenai pakai masker. Pada saat pandemi COVID-19, kita diwajibkan untuk selalu menggunakan masker. Lalu, apakah racun dari gas karbon dioksida dapat masuk kembali ke dalam tubuh? Kali ini kita akan membahas sistem pernapasan pada manusia pada subbab organ sistem pernapasan manusia. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah mempelajari materi dalam video ini, diharapkan kamu dapat mengetahui pengertian pada pernapasan manusia, organ-organ yang berperan pada sistem pernapasan manusia, serta proses yang terjadi pada organ pernapasan manusia. Mari kita lanjutkan. Tahukah kamu apa itu bernapas? Bernapas adalah proses menghirup oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Selain gas karbon dioksida, ada gas lain yang kita keluarkan pada saat bernapas. Coba kamu bayangkan, pada saat kamu bernapas di dekat kaca, maka kaca tersebut akan berembun. Embun tersebut merupakan uap air. Jadi, pengertian bernapas secara lengkap adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida serta uap air. Lalu, organ-organ apa saja yang termasuk ke dalam jalur pernapasan manusia? Mari kita urutkan bersama-sama. Urutan organ pada sistem pernapasan manusia dimulai dari rongga hidung, kemudian faring, kemudian laring, kemudian trakea, kemudian bronkus, bronkeolus, dan alveolus. Rongga hidung itu terdapat di dalam hidung, kemudian faring, laring, dan trakea itu terdapat pada tenggorokan. Dan kemudian bronkus, bronkeolus, dan alveolus itu terdapat di dalam paru-paru. Yang pertama kita bahas adalah rongga hidung. Tahukah kamu mengapa kita sebaiknya bernapas menggunakan hidung dibandingkan dengan mulut? Salah satu alasannya yaitu karena di dalam hidung terdapat rambut-rambut hidung yang memiliki fungsi menyaring udara. Saat udara kotor masuk ke dalam rongga hidung, maka akan tersaring oleh rambut hidung. Tapi, jika kita bernapas menggunakan mulut, tidak ada yang bertugas untuk menyaring udara kotor tersebut. Selain itu, dalam rongga hidung, udara yang masuk akan dihangatkan oleh kapiler darah dan dijaga kelembabannya oleh selaput lendir. Jadi, terdapat 3 proses dalam rongga hidung. Yang pertama, penyaringan udara yang dilakukan oleh rambut hidung. Yang kedua, penghangatan atau pengaturan suhu udara oleh kapiler darah. Dan yang ketiga, pengaturan kelembaban oleh selaput lendir. Yang kedua, kita bahas faring atau tekak. Letaknya terdapat pada persimpangan antara rongga hidung, tenggorokan, dan kerongkongan. Fungsinya menyalurkan udara pernapasan dari hidung ke laring. Yang ketiga adalah laring. Coba kalian pegang leher, kemudian bersuara. Adakah yang bergetar? Yang bergetar adalah pita suara. Pita suara terletak berdekatan dengan laring. Pada laring terdapat katup epiglotis yang dapat membuka dan menutup seperti pintu gerbang. Saat kita bernapas, katup epiglotis akan menutup bagian kerongkongan. Tapi saat kita makan, katup epiglotis akan menutup bagian tenggorokan. Hal ini bermanfaat agar saat kita makan tidak tersedak. Yang keempat adalah trakea atau batang tenggorokan. Strukturnya mirip seperti cincin yang bertumpuk, yang terbuat dari tulang rawan. Pada bagian ini terdapat silia atau rambut halus, yang fungsinya sama seperti rambut hidung. Pada saat udara kotor tidak bisa tersaring oleh rambut hidung, maka akan tersaring di trakea menggunakan silia. Setelah melalui trakea, udara pernapasan berlanjut ke paru-paru melalui 3 saluran bercabang, dimulai dari bronkus, yang merupakan cabang dari trakea, kemudian bronkeolus, cabang dari bronkus, dan yang terakhir adalah alveolus. Bentuk alveolus sangat unik, mirip seperti buah anggur,
Fungsinya sebagai tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Perlu diketahui bahwa ukuran molekul oksigen dan karbon dioksida sangat kecil, sampai tidak terlihat oleh mata. Bahkan lebih kecil dari ukuran virus COVID-19. Karena ukurannya yang lebih kecil dari virus COVID-19, jadi kita tidak usah khawatir pada saat kita bernapas menggunakan masker. Karbon dioksida yang kita keluarkan tidak akan masuk kembali ke dalam tubuh kita. Bahkan petugas medis bisa berjam-jam bernapas menggunakan masker. Sampai di sini penjelasan tentang sistem pernapasan pada manusia. Tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan jangan lupa pakai masker. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.